Oke, lanjut. Sekarang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama, kita lihat dulu bentuk umumnya. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini sebagai berikut. Ada nomor 1 sampai 4 itu bentuk umumnya. Tandanya bervariasi seperti ini, tandanya pertidaksamaan. X pangkat tertingginya pangkat 2. Di sini X dan Y sebagai variabel, A, B, dan C elemen bilangan real di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, pertidaksamaan kuadrat dua variabel umumnya itu berbentuk parabola. Bisa membuka ke atas seperti ini, bisa menutup ke bawah seperti ini. Untuk tulisan di bawahnya ini abaikan karena ada yang salah. Nah, ini adalah contoh pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sudah jelas ya? Lanjut, cara menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jika diketahui pertidaksamaannya. Langkah yang pertama, lukislah kurva pembatas. Caranya sama seperti tadi, dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Setelah kurva pembatas sudah tergambar, maka tentukan titik potong dengan sumbu X. Dengan substitusi Y-nya sama dengan 0. Langkah ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. Yang keempat, tentukan titik balik kurva, titik maksimum atau titik minimumnya. Di mana rumusnya? Untuk mencari X-nya, min B per 2A. Untuk mencari Y-nya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Kemudian, gunakan beberapa titik bantuan lainnya jika diperlukan untuk memperhalus kurva. Ini terserah kalian ambil X sama dengan berapa, kemudian Y-nya mencarinya disubstitusi ke kurva pembatas tadi. Kemudian yang keenam, gambar kurva menggunakan beberapa titik yang sudah didapatkan. Dari langkah 2, 3, dan 4 kan didapatkan 3 titik. Jika 3 titik ini masih dirasa kurang, bisa menggunakan titik di langkah 5, beberapa titik bantuan. Next, kalau sudah tergambar kurva pembatasnya, baru menentukan daerah penyelesaiannya. Langsung saja ke contoh. Tentukan daerah penyelesaian Y kurang dari sama dengan min 2x kuadrat plus 4x. Langkah yang pertama, melukis kurva pembatas. Tanda pertidaksamaannya ini diganti tanda sama dengan. Berarti yang kita gambar Y sama dengan min 2x kuadrat plus 4x. Kemudian sudah ada kurva pembatasnya, cari titik potong dengan sumbu X. Atau dengan kata lain, Y-nya sama dengan 0. Di sini Y-nya diganti 0, kemudian X-nya tetap X karena kita cari X-nya di sini. Oke, kemudian kedua ruas dibagi min 2, jadinya X kuadrat min 2X sama dengan 0. Kalau dari baris kedua ke ketiga, ini cuma dibalik saja, tidak masalah, tidak mengubah persamaannya. Setelah dibagi min 2, disederhanakan jadi X kuadrat min 2X sama dengan 0. Lalu difaktorkan seperti biasanya, ketemu X-nya 0 dan 2. Berarti titik potongnya, berarti 0,0 dan 2,0. Jadi titik potong dengan sumbu X ada 0,0, ada 2,0. Ini kurang 1 ini titiknya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Atau X-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusikan, X-nya diganti 0 di sini. Jadinya Y sama dengan min 2 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0.
ketemulah Y-nya sama dengan 0. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0,0. Titik potong dengan sumbu X dan dengan sumbu Y sudah ketemu. Langkah selanjutnya, kita mencari titik balik. Pertidaksamannya kan seperti ini. Kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Berarti A-nya min 2, B-nya 4, C-nya 0. Kita masukkan ke rumus. XP sama dengan min B per 2A. B-nya diganti 4, A-nya diganti min 2. Ketemulah sama dengan 1. X puncaknya. Untuk YP-nya sama, dimasukkan ke sini, tinggal substitusi. Ternyata ketemu sama dengan 2. Berarti titik balik kurvanya adalah 1,2. Sudah ada 3 titik ketemu, langsung digambar, boleh. Masih pingin pakai titik bantuan biar gambarnya lebih halus, boleh. Sudah digambar seperti ini. Langkah yang terakhir, menentukan daerah penyelesaiannya. Cara menentukan, ambil sembarang titik. Bisa di bawahnya kurva, bisa di atasnya kurva. Kan ini ada 2 daerah. Daerah di bawahnya sama di atasnya. Di sini biar gampang, dan ambil yang 1,0. Kemudian disubstitusikan ke pertidaksamaan di awal. X-nya diganti 1, Y-nya diganti 0. Ketemulah 0 kurang dari sama dengan min 2 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1. Ternyata 0 kurang dari sama dengan 2, bernilai benar. Karena benar, berarti dia adalah daerah penyelesaian. Berarti yang ada 1,0-nya ini, dia merupakan daerah penyelesaian. Berarti yang diarsir adalah yang penyelesaian ini. Lanjut, menentukan pertidaksamaan kuadrat 2 variabel dari grafik. Kalau tadi kan ada pertidaksamaannya, kita menggambar grafiknya. Kalau ini ada grafiknya, kita mencari pertidaksamaannya. Langkah yang pertama-tama kita kan menentukan kurvanya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, kita lihat dulu di grafiknya, dia termasuk kategori yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Kalau yang pertama, jika grafik memotong sumbu X, jadi di soal diketahui perpotongan dengan sumbu X-nya berapa, 0 dan berapa, 0. X1,0 dan X2,0. Jadi di grafiknya diketahui titik potong dengan sumbu X, serta melalui sembarang titik lain di X3, Y3. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Di sini substitusikan titik X3, Y3 ke persamaan ini. Sudah disubstitusikan, berarti kan X1-nya diganti X3, X2 diganti Y3. Ini kan kita cari, berarti X3-nya kita substitusikan ke X, Y3 kita substitusi ke Y. Salah yang tadi ya. Untuk menentukan nilai A-nya. X1-nya kan ini perpotongannya. X2-nya ini bentuknya angka nanti. Ini X-nya diganti angka, Y-nya diganti angka, nanti A-nya ketemu. Kalau A-nya udah ketemu, udah nyari persamaannya bisa. Yang kedua, jika yang diketahui di soal itu adalah titik baliknya XP, YP
dan melalui sembarang titik x1, y1. Di sini substitusi titik x1, y1 ke persamaan ini. X1 disubstitusikan ke X, Y1 disubstitusi ke Y. XP diganti XP di soal, YP-nya juga diketahui kan di soal, tinggal diganti. Kemudian nanti A-nya ketemu. Yang ketiga, jika di grafik diketahui 3 titik, terserah itu entah titik balik, entah bukan, yang penting 3 titik. Ini titiknya, persamaannya ini beda lagi. Untuk menentukan nilai A, B, C, 3 titik tadi disubstitusikan satu persatu ke persamaan. Nanti jadi SPLTV, dicari sudah A, B, C-nya nanti. A, B, C-nya ketemu, persamaannya ketemu. Sudah. Setelah kita menentukan persamaan kurva, langkah yang terakhir menentukan tanda pertidaksamaannya. Hampir sama seperti yang tadi untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Langsung ke contoh. Di sini diketahui kurva seperti ini. Perpotongan dengan sumbu X diketahui, berarti bisa menggunakan cara yang pertama. Ada titik lainnya juga. Kemudian titik baliknya juga diketahui, bisa pakai cara yang kedua juga. Kemudian 3 titik di sini juga diketahui, berarti bisa pakai cara yang pertama, kedua, dan ketiga, terserah. Di sini ternyata pakai cara yang kedua, yang melalui titik puncak. Titik puncaknya di sini kan di sini 2,-1. Melalui titik 1,0, terserah titik lainnya bisa 3,0, bisa 0,3. Di sini saya pilih 1,0. Kalau cara yang kedua berarti kan seperti ini rumusnya. XP-nya kita ganti 2, YP-nya kita ganti -1. Ketemulah persamaan ini. Kalau sudah, substitusi titik lainnya 1,0 ke sini. X-nya diganti 1, Y-nya diganti 0. Jadinya 0 sama dengan A kali 1 min 2 kuadrat min 1. Ketemulah A-nya sama dengan 1. A-nya sudah ketemu sama dengan 1. Disubstitusi ke persamaan 1. Ketemulah ini ya. Disubstitusi ke persamaan 1. Ketemulah Y sama dengan 1 kali X min 2 kuadrat min 1. Ini persamaan kurvanya. Namun kan masih belum sederhana. Kita sederhanakan. Ini kita jabarkan, dikuadratkan hasilnya ini. Kemudian dikalikan 1 hasilnya ini. Lalu dikurangi 1. Ternyata paling sederhana bentuknya. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Persamaan kurva sudah ketemu. Langkah yang terakhir yaitu menentukan pertidaksamaan kurva. Untuk menentukan pertidaksamaan kurva, ambil sembarang titik seperti tadi. Bisa di dalam daerah penyelesaian, bisa bukan daerah penyelesaian. Di sini saya ambil 2,0 yang gampang. Di dalam penyelesaian berarti nanti harus benar. Kita substitusi ke pertidaksamaan ini sama dengan yang kita titik-titikkan. Y-nya diganti 0, X-nya diganti 2. Ternyata ketemu 0 titik-titik min 1. Agar bernilai benar, berarti seharusnya 0 lebih dari min 1. Karena ini putus-putus, berarti ini cukup lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Maka karena di sini ketemu tandanya lebih dari, pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat min 4X plus 3. Oke, ini sudah pertidaksamaan kuadrat 2 variabel.